Sambato. Sambato, silakan. Kalau ada yang mau sambat. Pak, ada sambat. Dan sewu Pak, beri kami wawasan bagaimana cara agar keinginan kami, doa-doa kami itu dijabah sama Allah. Kan kami sudah berusaha untuk taat dengan ibadah yang semampu kami lakukan, kemudian juga dengan zikir, kemudian dengan apa yang memang sudah kami dapatkan ketika dalam muhasabah diri dan lain sebagainya. Tolong beri kami wawasan agar kami bisa lebih bagus lagi mendekat kepada Allah dan agar doa dan keinginan diijabah itu Pak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kami akan berusaha menjawab pertanyaan dari Ibu siapa Bu namanya Bu? Bu Upik Pak. Bu Upik itu yang itu ya, yang dari Purbalingga. Nggih, leres Bapak. Masih ngajar di SMA Purbalingga. Masih Bapak. Masih itu mau mengajar di universitas yang baru itu. Masih Bapak. Oke. Jadi saya jawabnya ini harus yang ini ya, yang bisa kayak orang-orang yang intelek ya. Tapi saya bukan orang yang intelek, jadi saya mau jawab semampu saya yang mungkin bisa dipahami. Jadi memang banyak sekali orang yang dalam rasanya dalam dirinya itu sudah menganggap dirinya sudah melakukan berbagai upaya yang benar menurut kemampuannya. Contohnya di dalam hal berdoa. Semua orang yang berdoa kepada Allah itu pasti dikabulkan. Hanya Allah itu mengabulkan doa itu bisa dengan 3 cara. Yang satu dengan mengabulkannya, menyegerakan dengan mewujudkannya. Yang kedua bisa mengabulkan dengan cara menundanya, dan bisa mengabulkan dengan cara menolak. Nah, saya bahas dengan mengabulkan dengan cara yang menolak. Karena semua orang itu sesungguhnya sudah masuk dalam doa induk, di mana dia doa induk itu Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi dia mengendaki kebaikan, kebahagiaan untuk dunia dan akhirat. Jika keinginannya itu jika dikabulkan, bahkan dia menjadikan dia tidak bahagia, maka sudah tercover dengan doa induk, maka itu dia mengabulkan dengan cara menolak. Kalau mengabulkan dengan cara mewujudkannya itu sudah tidak dibahas ya, karena itu sudah terkabul. Maka yang dibahas adalah berarti Allah mengabulkan dengan cara menunda. Nah, kenapa doa yang dilakukan itu belum kunjung tiba yang diharapkan? Ada berbagai macam kemungkinan. Jadi ada hal-hal yang sangat penting sekali, termasuk orang baru bisa dikatakan berdoa itu harus memenuhi syaratnya, yaitu ada 3. Jadi kalau dia suasananya betul-betul terdesak, adanya keterdesakan, adanya pengharapan, dan adanya keterpaksaan, jika itu suasana itu betul-betul dilakukan,
maka dia memohon pertolongannya kepada Allah, sudah tidak memikirkan pertolongan kepada yang lain lagi. Nah, itulah termasuk syarat sebuah doa. Jadi banyak orang hanya membaca buku ada doa, di situ dia membaca doa. Kalau membaca doa maka tidak berdoa. Namanya juga membaca doa. Terus menirukan doa itu juga tidak berdoa. Karena dia menirukan doa. Menirukan bacaan doa juga dia tidak berdoa. Karena syarat doanya itu tadi. Harus betul-betul pengharapannya mutlak kepada Allah. Terus harapannya juga mutlak kepada Allah. Suasana juga sudah terdesak betul. Maka itu pasti dikabulkan karena memenuhi persyaratan itu. Kebanyakan orang tidak memenuhi persyaratan itu. Di dalam berdoa, umpamanya, ya Allah, ini saya punya persoalan untuk bisa membayar anak sekolah, tapi belum ada gambarannya, ya Allah, saya berilah petunjuk, ya Allah, berilah solusi, ya Allah, berilah saya rezeki agar bisa membayar sementara waktunya sudah mendesak. Tapi dalam pikirannya, apa saya utang kepada pengharian, apa saya utang kepada bank, apa saya utang kepada koperasi, maka harapannya belum penuh kepada Allah. Nah, di situ. Maka kalau kayak gitu namanya belum berdoa. Tapi ada hal-hal lain. Ada orang yang dalam kehidupannya itu banyak mengalami persoalan, permasalahan, juga tidak nyaman dalam hidupnya. Itu ada satu hal yang pastinya harus disadari pada diri setiap manusia, yaitu orang itu yang pasti keimanannya kepada Allah belum benar. Itu sudah pasti. Karena apa? Karena Allah di situ Maha Pengasih, Maha Penyayang, Ar-Rahman Rahim. Dan Allah sudah memberikan petunjuk-petunjuknya melalui kitab-kitabnya agar apa? Agar hambanya itu selamat dunia, selamat akhirat, bahagia dunia dan bahagia akhirat. Dan di dalam kitab itu sudah banyak sekali petunjuk-petunjuk untuk bisa memahami ya. Tapi memang petunjuk-petunjuk itu hanya berguna bagi orang-orang yang beriman. Jadi orang yang tidak beriman dikasih pemahaman ya susah sekali. Gak percaya, gak yakin, apa iya, masa sih, dan berbagai macam begitu. Dan bahkan ada yang meminta bukti-buktinya dulu. Nah, kalau orang yang meminta bukti-buktinya kepada Allah, itu berarti tidak percaya kepada Allah. Juga tidak iman kepada Allah. Jadi kabarannya dalam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina wal munfaqina hatta tiyaqul bayyinah. Jadi dia masih dikategorikan masih yang buruk-buruk lah. Walaupun dia sudah sering baca kitab tapi masih kafir, masih munafik. Kenapa? Karena dia minta bukti dulu baru mau yakin kepada Allah. Yang dibutuhkan yang penting yakin kepada Allah, pasti dibuktikan. Kayak gitu, karena Allah tidak mengingkari janjinya, tidak pernah mengingkari janjinya. Tapi hambanya yang suka mengingkari janjinya. Kalau dalam bahasa saya orang Jawa itu ada sebuah hal yang sebenarnya harus kita persiapkan untuk kita bisa nantinya di dalam kita berdoa kepada Allah, doanya itu bisa usul, bisa sampai kepada Allah dan bisa
cepat. Tapi ada yang susah sekali sampai, itu mungkin karena masih kena murkane Allah, masih kena murkane Allah. Dari jasadnya bisa yang menjadikan sebabnya dia itu terhalang, bisa juga dari jiwanya. Mungkin kalau orang Jawa nih, maaf bagi yang tidak memahami bahasa Jawa, tapi mungkin banyak juga orang yang dengan bahasa Jawa. Jadi ada hal memang yang sangat mendasar, khususnya di orang-orang yang sudah mulai betul-betul punya keinginan yang penuh untuk mengkaji, mempelajari, walaupun ini agak susah, kecuali orang-orang yang serius. Saya pernah dikasih wawasan, kasih penjelasan. Memang ini kadang dikatakan sama orang kajian marifat, orang kalau belajar marifat itu berbahaya, orang belajar marifat itu bisa malah jadi sesat dan segala macamnya, itu banyak sekali pendapat-pendapat. Dan waktu itu guru juga mengingatkan bahwa ini sebuah pilihan yang harus diambil sama saya, itu harus diambil. Karena termasuk punya resiko juga, karena marifat itu sebenarnya bukan ajaran, tapi ayo kita lakukan. Karena yang melakukan pasti tahu, yang tidak melakukan tidak akan tahu. Walaupun awalnya awaluddin ma'rifatullah, awal dari agama itu ma'rifat. Tapi kaitan ini yang akan saya ungkapkan adalah kenapa manusia itu banyak mengalami hal-hal yang tidak sesuai dengan apa yang diinginkan, agar dia itu menyadari di mana kekurangannya, di mana yang harus diperbaiki. Maka saya mendapatkan waktu itu katakanlah jangan. Jadi gini, sak gede-gedening dosa iku wong kang padha ngolah ngelmu marifat ananging lamun ketanggungan. Jadi jangan sampai kita belajar marifat itu tanggung, itu malah menjadi hal yang tidak baik. Mending nggak usah. Maka mau belajar itu ya yang sungguh-sungguh, sampai betul-betul mampu mengenal, gitu. Karena dosanya bisa sangat besar, menjadi salah tafsir, salah paham dan segala macamnya. Sudah banyak kisah-kisah, contoh-contoh yang menjadikan dirinya bahkan tersisihkan dari pergaulannya, dari masyarakat, dari negaranya, itu banyak. Makanya diingatkan hati-hati, karena itu bisa menjadi dosa yang sangat besar. Sak gede-gedening dosa iku wong kang padha ngolah ngelmu marifat lamun ketanggungan. Ananging sak mulya-mulyaning menungso uga wong kang padha ngolah ngelmu marifat lamun ora ketanggungan. Maka ada bahasa man ma'rafa nafsahu faqad arfa rabbahu. Barang siapa yang mengenal dirinya, maka dia mampu mengenal Tuhannya. Man arfa rabbahu fasadzal jasad. Maka sirnalah dirinya kalau sudah mengenal Tuhan. Tidak ada pengakuan apapun di situ. Tapi ini adalah baru proses untuk memahami, akan menimbulkan tingkat kesadaran. Sadar di situ adalah insaf. Jadi sadar insaf. Maka man ma'rafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Jelaskan dengan bahasa Jawa yang tak terima. Wong kang sumurup marang badane, artinya wong iku sumurup marang pangerane. Lah wong kang sumurup marang pangerane ateges wong iku wis mangerteni surasane ngelmu makrifat. Jadi jangan sampai salah dalam pemahaman, salah tafsir, harus hati-hati sekali. Jangan terburu-buru, pahami dulu.
maka harus bisa. Mula aja padha nganti kena bekane ngawuri. Jangan sampai kena murkanya Allah. Bekane ngawuri. Lah bekane ngawuri iku isine ana warna. Siji kang denarani bekaning raga, sing sijine denarani bekaning jiwa. Bekaning raga isine ana 5 warna. Siji ulah jrupa, orang yang jorok cerpek. Maka di dalam agama dia harus ada ajaran toharoh sesuci, tebri asesuci. Jadikanlah umpamanya wudhu itu sebagai ibadah. Jadi banyak-banyaknya mandi tobat, mandi jinabat, banyak-banyaklah berwudhu dengan wudhu yang benar. Banyak orang wudhu asal-asalan doang, maka kajilah nanti dengan wudhu yang benar agar menimbulkan cahaya, karena arti wudhu itu cahaya. Itu untuk mengatasi ulah jrupa. Yang kedua lakunisto. Yang ketiga watak taksuro. Taksuro artinya itu kewanen, terlalu berani, durhaka kepada Allah, dia berani, kepada gurunya berani, kepada orang tuanya berani, kepada yang lebih tua tidak menghargai. Itu termasuk taksuro. Terus sarwa keset langsung kanan. Dia orangnya malas. Memang pemalas, apa-apa kagak mau, maunya yang enak-enak saja, nggak mau perjuangan. Itu juga jasad yang seperti itu masih kena murkanya Allah. Juga lumuh nestoko pujo broto, orang gelem prihatin. Maka dalam agama juga disuruh puasa, disuruh bangun malam, mungkin tahajud atau zikir atau apa. Nah itu harus dilakukan. Dalam rangka dia prihatin dalam pendekatan-pendekatan untuk menuju kepada hal-hal yang nantinya sangat bermanfaat bukan buat dirinya dalam kehidupannya. Itu baru dari jasadnya. Jadi dari jasadnya itu betul-betul harus diperbaiki dulu kalau masih ada sifat-sifat buruk yang seperti itu. Itu menjadikan jasad jadi sebel nang murkane Gusti. Yang kedua adalah bekaning jiwa. Isine uga ana 5 warna. Angumbar nafsu hawa. Orang yang suka mengumbar hawa nafsunya. Angumbar nafsu hawa. Ambabar syukur ning karsa. Orang yang seenaknya sendiri, semaunya sendiri, tidak peduli, tidak mau ngikutin aturan. Anggelar watak angkoro, dia mempunyai masih jiwa tamak, serakah. Serakah tidak berkah, dan rezeki tidak bisa ditarik dengan ketamakan juga, maka tidak boleh. Jadi angumbar nafsu hawa, ambabar syukur ning karsa, anggelar watak angkoro, anuruti budi fitnah panganiaya. Jadi dia itu munafik lah, ngomongnya baik tapi ujung-ujungnya di belakangnya jelek. Janjikannya manis sekali, belakangnya pahit sekali. Nah kayak gitu, yang depannya bilangnya menguntungkan, di akhirnya ternyata tipu. Nah itu termasuk hal yang sangat ditentang lah ya, nggak boleh. Satu lagi amedar watak doro cidro, orang yang suka membuka aib seseorang. Nah, maka Allah saja masih melindungi, kenapa kamu membukakan? Maka kita harus betul-betul memperhatikan itu. Sopo wong kang ora bisa suminggah saka bedane ngaurit, sing akeh-akeh luwenge ora widodo. Artinya orang yang tidak bisa mengatasi itu, maka dia ya tidak selamat. Sampai kubur pun tidak selamat.
Ananging sapa wong kang bisa suminggah saka beganing urip bakal lestari widodo wiwit awal nganti tumekaning akhir. Maka dia akan bisa untuk salah satu upaya pembenahan diri agar dia bisa baik dunia, selamat dunia, bahagia dunia, juga bahagia di akhiratnya. Itu harus. Tidak bisa alasan. Orang kayak apapun tidak bisa alasan karena itu bukan memerlukan uang. Tidak memerlukan uang. Umpamanya dengan alasan, gimana Pak, karena saya ini orang jelek. Orang jelek pun tidak ada orang yang jelek. Karena Allah sudah menciptakan dengan ukurannya, dengan kelebihannya. Ada kekurangan, kelebihan itu sendiri-sendiri. Nah, kalau di mungkin negara lain, di orang-orang yang negro, kalau hitam-hitam mau seksi-seksi ya kan. Kalau lihat orang yang putih, gigu gitu. Itu bisa saja. Ada orang yang bibirnya tipis dikatakan seksi. Ada orang yang lihat bibir tipis gigu, kayak gitu kan. Ada orang yang seneng bibirnya tebel, radial, tembel, mantap, marem ya kan. Ada terserah. Jadi jangan merasa nggak puas, bersyukur apapun, ya apapun. Maka yang penting apa? Akhlak perilakunya, kesehariannya, budi pekertinya. Kalau dia baik maka dia dikatakan orang baik. Walaupun cewek itu cantiknya biasa-biasa lah. Luar biasa. Siapa sih yang luar biasa? Yang luar biasa kan aja Allah. Iya, Biasa saja. Kenapa lah ngakunya cantik? Saya gak heran sama orang cantik itu enggak. Seayu-ayu nih cantik kayak kentutnya bau sama ya kan? Begitulah. Yang penting akhlak perilakunya. Begitu, akhlak perilakunya. Maka dalam bahasa Jawa rongkot rumputing badan iku amung kaling-kalingan asolah susilo. Walaupun orangnya tidak begitu jreng, tapi akhlak perilaku budi pekertinya baik, maka dia dikatakan orang baik. Walaupun penampilannya ngartis ya, atau betul-betul artis ya nggak tahu. Tapi kalau akhlak perilaku budi pekerti keseharian jelek, ya dia dikatakan orang jelek. Maka untuk menjadi orang yang baik, ya akhlak perilakunya dong yang menjadi ukuran, bukan rupanya. Gitu. Terus kemudian alasan bisa saja, alasan gimana saya kan orang bodoh Pak, untuk kayak gitu ya susah. Enggak juga. Dalam bahasa Jawa gini, garap gang suling lesan utawa garap gang suling lati iku amung kaling-kalingan angalah wicara. Jadi kalau orang bodoh nggak usah ngeyel. Orang bodoh ngeyel, akhirnya nampak sekali kebodohannya. Iya, kayak orang-orang jahiliyah kan bodoh ngeyel ya kan, maka diturunkan Nabi Muhammad begitu agar dia tidak ngeyel. Tapi buktinya sekarang juga masih banyak yang ngeyel, ya kan? Bisa ya, kue apa aku, ya kan? Nah, bisa saja. Nah, terus yang satunya lagi, gimana Pak kalau saya orang miskin? Ya bisa juga alasan. Tapi taliti sudro iku amung kaling-kalingan berbudi bawaleksono. Itu banyak kelihatannya orang kaya, tapi dia kikir, pelit, ya dia miskin. Ya, walaupun kelihatannya wong desa, tapi dermawan gitu ya. Yang mampunya apa? Di mana? Itu ingat hukum-hukum Allah. Kita mau menjadi orang yang zalim atau tidak, ingat kepada hukum Allah. Itulah, di situ ada hukum Allah. Jadi Allah sudah mencontohkan kepada diri kita.
Semua orang di situ dilahirkan dalam keadaan telanjang. Allah memberi pakaian. Semua orang dilahirkan dalam keadaan lapar. Allah memberi minum. Semua orang dilahirkan dalam keadaan haus. Allah memberi minum. Dalam lapar memberi makan. Dalam bingung memberi petunjuk. Dalam keadaan lemah Allah memberi kekuatan. Semua orang dilahirkan miskin. Allah memberikan harta. Itu sudah Allah mencontohkan. Nah, itu untuk bisa cover ya dari keadaan-keadaan yang alasannya miskin. Dari mana? Nah, kalau kita sudah diajarin seperti itu sama Allah, kalau kita kemudian melihat orang yang lemah, kita kuatkan. Melihat orang yang bodoh, pintarkan. Orang yang bingung, kasih petunjuk. Yang lapar, kasih makan. Yang haus, kasih minum. Yang tidak berpakaian, kasih pakaian. Itulah. Maka nilainya diri kita itu orang yang patuh pada Allah. Dia tahu diri yang sudah diajarkan oleh Allah. Tapi kalau tidak, maka dia adalah orang yang dolim. Itulah sebagai dasarnya. Jadi akhlak perilakunya yang harus dibenahi dulu. Makanya sapa wong sing bisa suminggah saka bekaning urip bakal lestari widodo wiwit awal nganti tumekaning akhir. Itu bisa selamat dunia dan akhirat. Juga dadi menungso utama. Jadi orang yang utama. Kena tinulat ing kautamane. Bisa dicontoh keutamaannya. Nah, makanya Nabi kita adalah uswatun hasanah. Contoh, suri, toladan yang baik. Contohnya ya kepada dia. Karena dia contoh yang sempurna. Maka ingar sosum bulodo, ing madya mangun karso tutburi handayani. Gitu. Tapi kalau orang tidak bisa mengatasi itu, kalau doa pun langsung ibaratnya kelilit, kegubet, kehalang oleh akhlak perilakunya dia sendiri. Maka dia harus melakukan pembenahan diri. Begono ceritanya. Oke? Baik, Bapak. Oke. Ya, sama-sama.